Fase paling penting itu adalah menyadari pikirannya, mendengarkan suara-suara pikiran, hingga kita akhirnya sadar, oh ternyata suara-suara ini tidak ada satupun yang adalah aku. Halo Mas Riko, Malam. Mas Hari, Mas Halo Mbak Desi. Mbak Desi. Saya kan baru sekali ikut webinar ini. Biasanya suami saya juga suka suka nimbrung juga. Mana Mas Excel? Mas Excel ini gantian yang tampil gantian yang tampil. Ya. Barmuli. Mantap. Aku mau tanya dong, gimana sih cara menyadari kalau kita tuh sadar gitu loh. Maksudnya kan aku suka di pikiran tuh, ini nanti gini, ini gini. Nah, dan kita sadar itu ngelek. Putus ya? Pertanyaannya gitu Om, menyadari kesadaran. Orangnya masih ada tak? Nanti tak jawab dia hilang. Ada. Ada ya. Jadi ada. Nah sekarang tanya misal Mbak Desi coba di off-kan kesadarannya, bisa atau enggak? Coba dengan segala cara sampai tidak sadar, bisa atau enggak? Belum. Apapun caranya. Pak, mencoba untuk tidak sadar kalau bisa. Dalam keadaan sekarang aktivitas gitu. Sekarang cobalah dengan cara apapun untuk tidak sadar. Nggak bisa dia. Ya karena memang kesadaran itu konstan, hanya saja kita tidak sadar bahwa sedang sadar. Contohnya lah, waktu Mbak Desi tidur, misal Mbak Desi tidur, terus mimpi lah, Mbak Desi mimpi misal, terus waktu bangun Mbak Desi kan inget kan kalau mimpi, inget nggak? Oh semalam aku mimpi, tahu gitu loh. Ya kadang inget, tapi kebetulan juga aku bisa dihitung, aku jarang sekali mimpi. Nah, waktu nggak mimpi, Mbak Desi kan juga tahu kan kalau nggak mimpi. Nah, pertanyaannya berarti sampai yang tidur atau yang nggak tidur? Yang nggak tidur. Nah, itu. Berarti kan konstan. Cuma masalahnya hanya sampai tidak sadar bahwa selalu saya nggak tidur. Ya, belajarnya ya sadar bahwa sedang sadar itu doang sini. Pertanyaan paling esensial tuh adalah ketika tak tanya, "Sampean sadar nggak?" Otomatis ketika sampean jawab, sampean harus mengakses nomena sadarnya, bener nggak? Oh ternyata aku sadar. Nggak mikir, sebelum sampean mikir itu ada, udah. Sampean sadar bahwa sedang sadar otomatis setelah ditanya. Nah kalau tidak mudeng disaksikan pikirannya, itu memang paling penting itu. Disadari pikirannya, ketika pikirannya lenyap, suara-suaranya lenyap, itu kan hening kan. Nah, hening itu adalah latar belakang dari pemikiran-pemikiran. Ya, hening itu adalah kesadaran itu sendiri, yang selama ini selalu ada tapi tidak disadari keberadaannya. Itu adalah dirinya sampean sendiri. Kosong ya? Kosong. Kalau dicari malah nggak ketemu. Kalau nggak dicari malah ketemu. Ketemu sebagai diri sendiri, bukan sebagai objek. Mungkin tapi kalau kayak gitu, mungkin itu juga bisa kosongnya, ini ya Om ya. Bisa juga tip buat kan banyak teman-teman juga yang masih bingung gimana sih Mas cara menyadarinya itu. Jadi kalau mereka masih belum bisa itu bisa dengan tip itu tadi ya, dengan menyadari pikirannya dulu. Iya, paling penting itu fase paling penting itu adalah menyadari pikirannya, mendengarkan suara-suara pikiran, hingga kita akhirnya sadar, oh ternyata suara-suara ini tidak ada satupun yang adalah aku. Karena aku bisa dengerin, berarti aku yang ngedengerin, bukan suaranya. Benar? Misal Mbak Desi ngedengerin suaranya burung, otomatis Mbak Desi tahu dong, oh aku berarti bukan burung itu, bener nggak? Nah, ketika suara di kepala ini rame,
Mbak Desi kan juga dengerin. Berarti kan Mbak Desi bukan yang rame. Yang ya, bukan si suara itu. Nah, aslinya selesai urusan di situ, aslinya udah selesai di situ. Intinya sih dia kakehan takon, Mas. Nah, itu. Dicoba. Iya. Tapi kalau dicoba Intinya pikiran itu pasti selalu bertanya, dan kesalahan kita adalah berusaha menjawab pertanyaan dari pikiran. Ketika ya itu adalah mekanisme. Jadi pikiran itu adalah mekanisme bertanya, ya nggak usah dijawab. Kalau dibuat manifestasi malah enak, kita tanya aja malah open enak malah. Makasih ya, Mas. Oke, ya. Mbak Desi. Sebentar Bapak Ibu, gantian dulu ya. Ini saya bacakan dari yang chat dari Bu Cendrawati. Mas Riko mau tanya, mama saya seorang NPD, selalu mengatur, mengekang diri saya. Padahal saya sudah berumur 30-an. Sering kekerasan fisik, kata-kata, dan mental saya. Bagaimana cara mengatasi emosi marah dan kesal kepada mama saya? Terima kasih. Nah, ini tinggal serumah atau gimana? Bu Cen, kalau bisa ini aja ya, di open mic aja ya. Kalau tinggal serumah, kalau memang Bu Cen ini tipikal yang tidak yang kesadarannya belum stabil, tak sarankan sementara pisah rumah, pandang fotonya mamanya sampai semua perasaannya itu hilang, mulai mereka cinta, baru tinggal serumah. Nanti beda pasti. Tapi kalau kesadarannya udah stabil, tinggal serumah nggak masalah. Tinggal serumah, pandangi aja fotonya sampai perasaannya muncul semua, dibiarkan apa adanya, nggak usah ngapa-ngapain intinya, dibiarkan apa adanya. Nanti hilang sendiri, ketika hilang, muncullah cinta. Baru kemudian tingkah laku mamanya berubah. Tipnya gitu, dipandang foto mamanya. Paling gampang. Mana bukan? Ya, kalau masih tinggal semua berarti masih lebih sulit. Karena bukan masalah lebih atau enggak. Nah, itu masalahnya kan nanti terpengaruh kan. Misal kita habis habis mandangin fotonya baru keluar 5%. Terus kena gitu. Masalahnya larut lagi. Kalau tinggal serumah, berarti kan Bu Cen harus standby setiap saat. Setiap saat untuk dipicu kan. Biar namanya keluar. Kalau dipicu muncul, dibiarin aja. Masalahnya kalau kesadaran kita belum stabil, tiba-tiba Bu Cen ketemu mamanya terus dikasari, biasanya kita nggak sadar. Kemudian kita larut ke dalam emosinya. Entah kita lari, entah kita berusaha melenyapkan emosinya, malah tambah besar emosinya. Itu masalahnya di situ. Saranku menjauh dulu sebentar aja, gitu. Sebulan aja menjauh, dipakai foto aja lah, disadari perasaan apapun yang muncul sampai hilang semua, ganti cinta, baru sampai sebaiknya serumah lagi. Makasih ya. Aman? Aman. Thank you. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Mas, yang lain kembali ke topik yang judi online sama apa tadi? Yang sakral keuangan atau terlibat hutang yang nggak kunjung selesai. Pak Levi ya, Papa. Ya, saya Papa dari Jogja. Ya, silakan. Ya. Jelas. Nah, itu gimana itu Mas cara mengatasinya? Misal kita sudah mirroring atau sudah praktek periferal atau nomen.
Itu gimana cara mengurai samskaran kok masih ada aja, misal kita sudah sebenarnya minggu dulu awal-awal atau pertama mirroring itu memang ada reaksi. Jadi kayak sesek segala macam kan di anu sana sini. Nah itu kok masih belum ada istilahnya, belum ada kayak satorinya gitu loh. Kalau Mas Riko tadi bilang apa kok mengalami dark night of the soul. Nah, dark night of the soul itu kan istilahnya Kenzo ya lawan dari satori. Dan itu Iya. berulang-ulang atau looping kayak gitu terus, kok kayak gitu terus. 1 bulan ke depannya kayak gitu terus, 3 bulan lagi kayak gitu terus dan ngalamin terus. Nah, itu kapan istilahnya kapan Siap. apa kesadarannya itu mulai membimbing kita tuh kapan, Mas? Saya juga ragunya ini tuh cuman pikiran atau kesadaran yang membimbing itu kan masih bingung karena kok sampai beberapa bulan mempraktekkan kok belum ada solusi atau sepertinya masih belum melangkah ke arah yang kita ya bukan yang kita inginkan cuman yang ya istilahnya itu. Ya. Nah, pertanyaannya kan gini. Gimana apakah itu kesadaran membimbing kita? Nah, pertanyaannya adalah yang dibimbing siapa? Pertanyaannya itu dulu, yang dibimbing siapa? Kira-kira lah. Yang ingin dibimbing siapa? Yang Papa ingin Levi. dibimbing ya saya yang sedang dalam berkutat di looping masalah itu. Yang masih belum. Saya sudah mempraktekkan diri saya sebagai objek kan gitu kan. Yang ingin tapi masih belum. melenyapkan samskara siapa? Ya, saya berusaha tidak melenyapkan, ya berusaha menyadari kan gitu. Nah, bentar. Nah, berusaha itu juga saya tahu. Tadi Istilahnya kan seperti pelat. Kok samskaranya nggak lenyap-lenyap gitu kan? Aku udah berusaha melenyapkan tapi nggak lenyap-lenyap. Nah, pertanyaannya gini, yang berusaha melenyapkan siapa? Pertanyaan itu. Kalau itu ketemu enak udah. Papa Levi bukan yang berusaha melenyapkan. Iya. Iya kan? Iya, tidak berusaha juga. Kalau ngerti konsepnya istilahnya diamati gitu, disadari, diselami, di letting in kan. Ya, nah, masalahnya sampai sudah menyadari Papa Levi-nya belum yang berusaha melenyapkan? Nah, awal-awal dulu enggak, terus semakin kesininya kok belum hilang-hilang, kok masih ada aja yang istilahnya ya DC berulang kali dari sana sini sampai terpuruk di kehidupan keluarga berdampak semua muter gitu loh Mas. Dan itu misal ada solusi pun cuma sebentar. Nah, bulan depan kejadian lagi, bulan depan kejadian lagi. Looping gitu aja tuh. Looping. Sementara kalau misal mirroring dulu memang awal-awal itu ada. Nah, cuman kalau sudah selesai 3 minggu, bahkan lebih kadang sempat berhenti juga. Lah gimana kan gitu. Belum ketemu ininya. Intinya adalah meditasi yang benar itu adalah ketika kita meditasi tapi tidak ada pelakunya. Ketika kita menyaksikan tapi tidak ada yang menyaksikan. Ketika kita memeluk emosinya tapi tidak ada yang memeluk. Nah, pertanyaannya berarti adalah subjek menyadari subjek dan objeknya. Berarti kesadaran menyadari Levi yang berusaha melenyapkan dan juga menyadari emosi yang berusaha dilenyapkan. Jadi kita menyadari dua, subjek sama objeknya. Kalau subjeknya nggak tersadari, berarti kita praktek letting in-nya selama ini adalah subjek yang praktek letting in. Dapat nggak gambarannya? Dapat. Gambarannya dapat. Tapi secara realnya saya ini diarahkan. Kalau saya yang dengar Mas Riko itu di tayangan proses segala macam, tindakan yang mendorong tindakan yang mendorong saya ke arah yang benar atau solusinya itu apakah dari ego atau diri saya? Maksudnya diri saya yang baru apa diri saya yang lama itu yang mengambil tindakan kan saya nggak tahu kok. Istilahnya kan kalau Mas Riko ngalami frame per frame-nya karena kita terikat sama ruang dan waktu tubuh maksudnya. Nah itu sampai kapan biar tidak terjadi looping yang sama gitu. Looping itu keterpurukan yang sama gitu loh. Loopingnya apa? Nah kalau tadi
kan saya tanyanya masalah ya finansial itu Mas, yang itu ya Ah, misal oke. judol terus Heeh, trading loss oke. pakai itu tadi. Mhm, Nah itu kan misalkan kepepet saya juga nggak pengen istilahnya gaya lubang tutup lubang itu nggak pengen. mhm, Cuman adanya mhm, itu ditawari ya, nah saya nggak tahu ini yang mengambil keputusan untuk gaya lubang tutup lubang itu saya ataukah kesadaran. Nah itulah kok masalahnya belum selesai gitu maksudnya itu. Nah praktek mmm, letting ini apakah salah, apakah praktek mirroringnya salah? Kalau mirroring tuh saya sampai emosi mhm, sampai keluar terkuras itu sering dulu awal-awal, cuman mhm, belakangan terus habis 3 minggu itu kok wah ya gimana ya, mungkin ada pendaman emosi samskara yang karena apa kejadian yang terulang misal, mhm, maksudnya ya ditagih ini apa diparanisasi bolak-balik sampai dengan kekerasan juga ya saya tak lewati, saya tenang, cuman saya tuh cuman takut looping lagi kejadian, saya nggak pengen karena dampaknya kan ke keluarga, ke sekitar juga. Mungkin oke, Jadi ini kalau istilahnya sebelum dijawab Mas Riko, mungkin ini Om aku nambahin mhm, kondisinya Papa Levi ini mungkin lagi ini yang kita bahas kemarin, menunggu. Dia sudah letting in, kemudian mirroring, mhm, nah kemudian ada step lagi dia menunggu mungkin. Kira-kira mhm. itu mungkin. Ya intinya entah itu sosok yang menunggu, entah itu sosok yang misal berusaha melenyapkan, intinya sama. Ada beberapa suara yang tidak tersadari. Itu kan cuma berupa suara kan hasilnya. Mau sosoknya apapun, entah sosoknya menunggu ataupun apa, itu berupa suara. Kok ini bener tak? Ini dari kesadaran tak bener? Itu kan cuma suara. Ketika suara itu tidak disadari, berarti sampean hadir sebagai suara itu. Masalahnya di situ. Makanya setiap suara harus disadari. Makanya di SOP-nya disadari suara pikirannya, di mirroring juga disadari suara pikirannya. Itu adalah SOP paling penting, paling dasar. Ketika suara bisa tersadari, baru sampean bisa menyadari area-area yang lebih halus, kayak emosi, terus sensasi fisik, dan lain-lain. Tapi kalau pikiran belum tersadari, itu hal yang fatal. Jadi pertama mirroring yang perlu dilakukan adalah menyadari suara yang muncul di kepala, itu dulu. Kalau itu nggak tersadari, akibatnya akan fatal. Karena sampean prakteknya pasti belok arah. Yang awalnya kita menerima, pasti kita berusaha menerima agar emosinya lenyap. Dengan harapan ketika emosinya lenyap, kehidupan lebih baik. Nah, itu kan udah belok jauh, sangat-sangat jauh kan. Itu istilahnya ego menggunakan satu cara agar keinginannya terjadi. Intinya suaranya yang disadari. Makanya paling penting adalah praktek menyaksikan suara-suara di kepala. Sebelum tidur lah coba. Pasti rame. Nah, itu disadari keberadaan suara-suaranya. Mau itu sosok menunggu kayak yang dibilang Umari, mau itu sosok yang berusaha melenyapkan, mau itu sosok yang takut looping, itu tidak lebih dari suara yang muncul dan tenggelam. Masalahnya kalau kita tidak menyadari itu suara, otomatis kita jadi suara itu. Misal suaranya ketakutan, ini nanti looping gimana? Nah, ketika ini tidak disadari, otomatis dia stay di sini, nempel kita. Berarti kita jadi yang takut. Otomatis semua gerakan kita berdasarkan pada rasa takut. Masalahnya di situ. Mungkin Om Hari mau nambahin? Enggak, Om. Joko. Biasanya Om Joko ada contoh biasanya. Ya udah itu tadi, sadari pikiran-pikirannya. Bisa ditulis siap ya, Om, ya. siap. Kalau Paling misalnya nggak krusial. bisa Siap. ditulis, ya. Ya, kalau susah Ya, yang atau mengamati pikiran itu ya. ditulis. Pikirannya ditulis. Jadi mengamati pikiran tuh kayak gini. Kita jalan di taman gitu ya. Kita lihat ada bunga mawar merah cantik. Itu di kepala kan sudah muncul tuh. Waktu kita ngelihat, kita udah tahu, oh ada mawar cantik gitu. Tapi habis itu muncul di kepala, mawar itu cantik gitu. Habis itu muncul lagi, mawarnya ada durinya atau muncul apa lagi. Nah, itu kan. Awalnya kita sudah sadar.
nggak perlu diverbalkan, nggak perlu muncul di pikiran tuh kita tahu, oh itu mawar merah gitu. Tapi habis itu muncul. Nah, yang muncul ini biarin aja. Ini sehari-hari sering sih. Kita ngelihat apa langsung kan muncul penilaian. Sebenarnya awal kita ngelihat itu datar-datar aja, biasa aja. Tapi setengah detik kemudian muncul penilaian. Oh, cewek itu cantik. Padahal kita udah lihat cantik dia ya. Tapi setelah itu muncul seliweran pikiran-pikiran yang lain. Nah, ini perlu latihan memang. Oh ya, oh ya Om Joko, bisa diterima, bisa saya tangkap. Terima kasih. Siap, siap, siap. Ya. Atau paling gampang sampean nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah HP-an, itu pasti suaranya ruame. Nah, itu didengarkan saja. Cara paling gampang. Itu nggak ngapa-ngapain, ketika sampean otomatis suara yang paling dominan dan emosi yang paling dominan akan muncul ke permukaan. Kenapa kok sampean ada urgensi untuk bertindak walaupun harusnya sampean rileks, kenapa kok harus bertindak terus, harus HP-an terus ya karena ada emosi yang sampean pendam. Karena sampean benar-benar tahu ketika sampean nggak ngapa-ngapain, itu suara akan muncul semua dan perasaannya nggak enak. Makanya sampean terdorong untuk terus beraktivitas, nonton Netflix lah, nonton TikTok lah, scrollan, nonton HP-an lah, apalah. Intinya kalau bisa itu 24 jam itu ada aktivitas kecuali hanya saat sampean tidur. Nah, itu fatalnya di situ. Oh iya, aku baru inget Om. Jadi kalau yang masalah hutang ini kasusnya ini loh, Om Teguh kemarin loh. Mungkin teman-teman yang sering lihat ngaji Roso kan pernah lihat video itu. Oh ya, Yang ya, lunas hutang Mas Teguh yang 800 itu juta. ya. Ya, itu teman saya. Habis kita dari ketemu Mas Riko, Mas Joko, saya dan Mas Teguh itu pulang bareng dan dia memang benar-benar nggak ngapa-ngapain di rumah karena udah buntu. Ya akhirnya ya nggak Sama itu ngapa-ngapain di saya rumah ngalami museum. juga. Itu beneran nggak ngapa-ngapain dia hanya mainan sama anak istrinya. Ya, Itu saya sahabat juga saya. ngerasa gitu, Om Ari. Apa? Ngelokro istilahnya. Cuman saya tuh bingung, ini tindakan ini tuh diinspirasi oleh kesadaran ataukah pemikiran itu yang masih Nah, disadari yang bingung. Kesalahannya Papa Levi Oh ya, baik. adalah berusaha menjawab pertanyaan dari pikiran yang bingung. Oh iya, oh iya benar juga Mas. Itu kalau disadari beres urusan itu, nggak perlu jawab itu. Siap. Pikirannya. Siap? Ya, Terima dilanjut kasih. di grup ya. Lanjut. Biar yang lain kebagian. Jadi gantian ya nanti open mic yang kemudian saya jawab yang ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Diva Alvita. Malam Mas Riko mau tanya, apa bisa kita melewati insek karena tidak sesuai idealisme kita? Lalu bila kita baru menyadari idealismenya, apa insight-nya jadi berbeda? Terima kasih. Nah, sebenarnya gini. Idealisme itu cenderung gini ya, kayak apa ya? Idealisme itu bukan semacam kehendak, oh aku mau mobil ini, enggak gitu. Jadi idealisme itu kayak misal kita kehendaknya ke mobil A. Tapi idealisme kita, oh berarti mobil ini harus tak beli. Padahal semesta itu banyak cara, bisa jadi bisa jadi apa kan banyak cara kan. Bisa jadi sampai ulang tahun dikado kan banyak cara. Idealisme adalah ketika sampean membatasi. Nah, ketika ada idealisme, inseknya pasti tidak terdengar atau tidak muncul lah istilahnya karena terhalangi oleh idealisme. Makanya idealisme itu atau batasan atau dogmanya itu harus disadari. Ketika sampai benar-benar open tanpa idealisme, tanpa batasan apapun terhadap cara atau how-nya, maka ya udah selesai. Idealisme malah membatasi ya Om ya. Gerak. Idealisme membatasi. Kayak misalnya gini lah. Misalnya ada orang punya utang. Misal dulu lah kasusnya, misal Om Teguh itu punya idealisme, oh berarti kalau aku punya utang ya harus aku yang bayar. Nah, itu kan nggak cocok sama frame-nya. Harusnya yang terjadi kan Om Teguh kan dapat tender lain dari temennya. Kemudian tender itu buat bayar. Nah, ketika Om Teguh, oh berarti aku harus pinjem bank ini, harus pinjem bank. Nah, itu kan berarti idealisme. Padahal caranya nggak selalu lewat pinjem bank. Banyak cara. Nah, itu yang harus disadari.
Idealisme itu pasti akarnya adalah ketakutan kita dan kekhawatiran kita terhadap masa depan. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan di sini. Hubungi 082231034524.